wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi ulangi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Jihad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jihad, enggak doal ya. Jihad saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu tergolong hamba Allah yang senantiasa jihad fisabilillah. Di antara jihad awak ndak harus pergi ke Palestina, Pak. Kalau istri jihadnya di antaranya mengabdi kepada suami, itu jihad. Tapi kalau ndak mau mengabdi, namanya ndak jihad, Bu, jahat. Kalau mengabdi patuh sama suami, ya kan, taat kepada suami, namanya jihad. Tapi kalau ndak mau mengabdi, jahat. Kalau suami jihadnya gimana? Jihad suami mencari nafkah. Dia mencari nafkah itu jihad, Pak. Cuma kalau ada orang meninggal dunia sedang mencari nafkah dan niatnya lillahi ta'ala, maka dia sedang dalam kebaikan, husnul khotimah. Itu jihad. Tu mangkonyo Pak Ibu, papa sado kema. Kalau kapai karajo tu awali dengan bismillah. Nah karajo waktu jihad. Ajo karajo wak. Pai ke kantu jihad. Ya kan? Pai ke sawah jihad. Memang amalnya tidak nampak amalan akhirat, amalan dunia, tapi nilainya amalan akhir. Daripada amalan akhirat, nilainya dunia. Lebih baik amalan dunia, nilainya akhirat. Contohnya amalan dunia, nilainya akhirat. Ketika suami pergi mencari nafkah, pergi dia ke sawah, nampak mencangkul sawah,
pai ke pasar, nampak menggalai di pasar. Ya kan? Kan dunia sesadah tu. Tapi nilainya akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan akhirat, nilai dunia gimana contohnya Bu ya? Tahu contohnya? Contoh, ini sholat tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Itu namanya amalan akhirat tapi nilainya dunia. Semuanya perlu hati-hati beribadah ke Pak. Ya kan? Niatnya memang lillahi. Itu makanya sebelum sholat usolli fardhul maghribi salata rakaat mustaqbilal makmum lillahi. Terakhir tuh lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah. Itu supaya amalan akhiratnya tetap bernilai akhirat. Jangan sampai awak sholatku niatnya selain karena Allah. Kalau sudah selain karena Allah, mangko nilainya dunia. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam hari ini Bapak Ibu mengikuti kajian majelis ilmu. Majelis ilmu ini kalau kita hadiri sama juga dengan jihad fisabilillah. Para lu Ibu pergi ke Palestina ada Bu. Kau menyesak lu pergi ke Zinan. Hati Ibu Zinan kan ditembak sekali. Ya kan? Ada siko je lah, rajin saya pergi ke masjid, rajin saja meramaikan masjid, itu termasuk jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita minggu yang lalu terkait dengan najis. Pertama mau sampaikan ada najis mughallagha, najis berat. Sudah menjelaskan minggu yang lalu. Dan tak tiba minggu lalu boleh cari di YouTube-nya. Pak Ibu nan ada wifi di rumah, cari di YouTube. Daripada nonton nan indah-indah, tonton kaji kita di Masjid Jihad. Ada YouTube-nya ABTV. Lampu kirim tu sama Pak Pendi, channelnya itu dikirim nanti dalam grup masjid, tinggal dicari tu. Nang kedua najis mutawasito, ya kan? Nang ketiga najis mukhaffafah. Tuh kemarin tuh. Dan sudah diurai sadonyo anan masjid najis mughallagha, najis berat, najis mutawasito, najis sedang, najis mukhaffafah, najis ringan. Kenapa kita harus pahami najis-najis itu? Supaya solat awak sempurna. Kadang awak lah solat Pak, tapi najis ada juga dalam diri awak, maka sah solat awak. Itu makanya paralu mengaji tentang najis. Malam kini kau menjelang Isya kita akan membahas tentang ma'un mutahhar, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci. Kau contoh, kau anak mau kau? Tidak usah dibuka pun jadi saya. Anak mau kau? Tertaluan. Mau bertanya ke Ibu dulu. Saya dan bisa menjawab. But kecian tadi itu ma'un mutahhar, air yang suci dan mensucikan. Saya tanya ke Pak lu, teh talu ke suci nak? Yo.
Tetalua. Ni waktu talu kunyang talu dalam rumah. Badua jo air. Ya kenapa? Kalau ikut kan jale ko air putih agama. Kalau air putih kan suci nak? Suci. Tetalua. Indaklah kecil tadi suci. Ini indak. Bahasa mana kau? Ala suci lah tadi indak. Separuh lah. Allah separuh suci namu. Allah karim. Baik kok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu manggonya paralu ilmu ba. Kalau ndak ada ilmunya ba akan menjawab dengan yakin dan pasti ya, Wak. Kan masih ragu adonan separuh. Adonan indah, adonan suci lah membaliklah balik indah lu suci balik. Allah karim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan asalnya air putih Pak Ibu. Nampak tamu kan gula dimasukan. Ya kan? Sudah gula dimasukan tu, dipacala talua. Diambillah kunyang talua. Ndak putihnya dong, kunyang. Masuk ke dalam. Beko diaduk je gula tu. Di blender. Ya kan? Supaya bercampur gula je kunyang talua tadi. Pertanyaannya, kunyang talua tu suci atau tidak? Kunyang talua bagus. Apa kau pandang lah? Apa kunyang talua tu suci apa? Berarti kalau Pak kanai kunyang talu baju Pak boleh buat solat? Indah lah. Ini kecil suci tadi. Indah lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat najis tu diantaranya Pak. Syarat najis. Kemarin kita sudah bicara. Syarat najis itu diantaranya menjijikkan. Pertanyaannya, kunyang talu itu menjijikkan tak? Tidak. Berarti suci. Tidak najis tak? Ya kan? Tapi kalau darah ayam najis, ciri ayam itu. Makanya lah dia ambil talu kunyang dan ambil nak cia dong. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teh talu ko suci Pak Ibu. Suci. Tetapi dia tidak bisa mensucikan. Bisa. Kenapa? Dia sudah dicampur dengan kunyang talu, gula, dan diaduk dengan air putih. Tambah lo teh seketek. Tu mangkonyo inyo suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Kalau air putih segala, kok bisa? Kau suci dan mensucikan walaupunlah dia ngean. Walaupunlah dia ngean. Nanda boleh tu kati koange awak basuan dam koak. Malapu muka awak ni jo. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlu kamu menyampaikan air yang suci mensucikan itu supaya kita tahu mana air yang suci mensucikan, mana yang tidak. Sehingga dalam ibadah kita pun akan sempurna. Satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, air yang suci dan mensucikan itu, apa kata Allah? Lihat surat Al-Anfal. Sampai surat Al-Anfal. Mau majuin setengah. Sampai ya. Surat Al-Anfal. Al-Anfal. Kalau Pak nak mencalik, tak ada Pak dengar saya. Itu kalau ingin mencalik, tu pindah ke Mariwa. Al-Anfal. Ayat bara, ayat sabaleh. Ayat bara Pak? Sabaleh. Itu air yang pertama suci dan mensucikan Pak. Surat Al-Anfal ayat sabaleh. Jadi apa bisa badalil sekali ke orang? Karena awak tahu air yang suci dan mensucikan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Jawablah Allah. Hamba ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hamba minta apa ibu membaca Allah, sebab membaca Allah tu pahalanya gadang. Berapa pahalanya? Pak, berapa pahala membaca Allah? Ayo. Nak tahu nah? Allah. Tapi pahala Pak. Kau mau jalan ke Pak Ibu? Berapa pahalanya membaca Allah? Alif, hamzah satu, lam satu, lam satu, ha satu. Berapa huruf? 4. Kok 3 ni Bu? Tu kecil ya. Hamzah, lam, ha, berapa? Ampe. Allah ini termasuk ayat atau bukan? Allah termasuk ayat atau bukan? Ayat. Ya kan? Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat apa Ibu tahu? Ya apa? Sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in